"Pa," seruku. Suami tampak terkejut dan seketika menghentikan langkahnya, lalu berbalik badan ke arahku. Dia sedikit gelagapan, seperti orang yang kepergok sedang melakukan hal yang buruk. Mama," ujarnya kikuk sembari menggaruk-garuk kepala. "Kenapa papa bangun tengah malam begini? Itu bawa pisau segala. Untuk apa?" Tanyaku khawatir dan penuh selidik. Ma, mau ngupas mangga untuk Arumi," jawabnya. Aku tatap matanya, dia menghindar. Lalu kami berdua masuk ke kamar Arumi. Kembali ku tatap suami penuh curiga. "Arumi tidur kok, Pa. Lagian, mana mangganya? Kok nggak ada?" Iya, Ma. Belum aku ambil di kulkas. Tadi Arumi memang bangun kok dan katanya pengen mangga. Kali ini dia sudah terlihat tenang memberi jawaban. Tapi aku terlanjur curiga. Gelagatnya benar-benar aneh. Aku tidak yakin dengan kebenaran jawaban barusan. Lagi pula, aku ibu Arumi, belum pernah sehari pun berpisah dengannya. Aku tahu betul semua pola dan kebiasaan si sulung itu. Tidak pernah dia terbangun kecuali jika bonekanya diambil dari pelukan. Sekarang suami Mbak Arumi bangun dan minta dikupaskan mangga. Tengah malam pula. Jelas aku tidak percaya begitu saja. Namun buru-buru aku berusaha kembali bersikap wajar. Berupaya tidak memperlihatkan sikap curiga supaya suami tidak merasa disudutkan. "Ya sudah, sini pisaunya. Biar aku aja yang ngupasin mangga kalau Arumi bangun lagi. Papa tidur aja sana dengan Naomi." Aku ambil pisau dari tangannya. Dia diam saja dan memberikan pisau itu berpindah ke tanganku. Lalu, tanpa berkata-kata, dia beranjak ke kamar belakang. Aku merebahkan tubuh di sebelah Arumi, tapi hati masih gelisah. Sikap suami yang ganjil sejak sore tadi sampai kejadian barusan benar-benar mengusikku. Ada apa dengan dia? Andai tadi aku tidak pergoki dia ketika membawa pisau ke kamar Arumi, apa yang akan dilakukannya? Aku jadi prasangka buruk dan tiba-tiba merasa terancam oleh keberadaanku, suamiku sendiri. Astaga, Naomi. Aku teringat Naomi. Jika prasangka buruk ini benar, berarti Naomi juga sedang dalam bahaya. Karena hanya berdua saja dengan suamiku. Tanpa pikir panjang, kubopong tubuh Arumi dan teddy bear-nya sekalian, lalu menyusul pindah ke kamar belakang. Aku jadi paranoid, khawatir akan terjadi hal buruk jika kami tidur pisah-pisah. Dan sumber kekhawatiran itu adalah suamiku sendiri. Orang yang biasanya jadi pelindung keluarga, sekarang aku curiga akan mencelakai anak-anak. Aku terengah-engah ketika sampai di kamar depan karena susah payah menggendong Arumi yang sangat berat. Namun aku lega karena suami dan Naomi terlihat sedang tidur pulas. Apa yang kukhawatirkan tidak terbukti. Untuk sementara aku tenang, keanehan suamiku tadi tetap mengganjal pikiran. Besoknya suami masih terlihat aneh. Sejak bangun pagi, aku tidak disapa, walaupun diajak ngobrol sama sekali. Meski demikian, aku tetap melayani sarapan dan makan siang. Beberapa kali aku perhatikan dia seperti berpikir keras. Rasa takut mulai menghantuiku. Aku teringat berita-berita kriminal di TV. Tak jarang ada berita pembunuhan yang ternyata pelakunya adalah orang-orang terdekat korban. Bahkan
keluarga kandung. Ayah membunuh anak, istri membunuh suami, anak membunuh orang tua, dan sebagainya. Jangan-jangan dia sedang berpikir keras menemukan cara membunuh kami sekaligus menyiapkan alibi. Prasangka buruk benar-benar telah menguasai di benakku. Aku bergidik, namun bingung mau berbuat apa. Haruskah aku melapor ke polisi? Tapi atas dasar apa? Jika aku jelaskan hal ini mistis yang kualami ke polisi, pasti tidak ditanggapi. Polisi jelas tidak akan mengurus hal-hal seperti itu. Mau mengabari saudara-saudara juga percuma, mereka semua jauh di seberang pulau. Bercerita pada ipar-iparku lebih tidak mungkin lagi rasanya. Mereka pasti tidak akan menggubrisku karena tidak percaya bahwa saudara mereka akan mencelakai anak kandungnya sendiri. Aku benar-benar bingung. Sambil menjahit, otak terus berpikir, langkah apa yang bisa kutempuh untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk karena gelagat suami yang mencurigakan itu. Setelah cukup lama berpikir dan belum juga memperoleh jalan keluar, aku pun coba menganalisa situasi secara taktis. Besok pagi suamiku akan berangkat keluar kota. Kali ini bakal cukup lama, 2 minggu. Artinya sampai besok pagi aku harus waspada dari kemungkinan terjadinya hal buruk. Hanya malam ini saja aku harus mengawasi gerak-gerik suami. Walau 2 minggu selama dia di luar kota nanti akan aku gunakan untuk memikirkan langkah selanjutnya. Yang pasti, begitu dia berangkat, aku dan anak-anak juga akan segera meninggalkan rumah ini. Entah kemana, pokoknya keluar dulu. Tak sanggup lagi rasanya menghadapi keganjilan yang terjadi. Setelah memetakan situasi demikian, aku atur strategi bagaimana supaya malam ini suami bisa terawasi. Aku akan tidur cepat malam ini dan bangun pas jam 12 tengah malam. Benar-benar harus kuwaspadai. Karena seperti mulai tengah malam itulah hal-hal aneh selalu terjadi. Seperti semalam, aku pergoki suami berperilaku mencurigakan sedikit setengah malam lewat. Sebelumnya jam dinding mati dan pintu belakang diketuk-ketuk juga terjadi di tengah malam. Untuk itu, aku akan berjaga-jaga di samping anak-anak mulai jam 12 malam hingga pagi. Matahari baru saja melewati kulminasinya ketika mendung perlahan turun. Aku berharap hujan deras akan turun sore nanti. Dengan demikian, Arumi dan Naomi tidak bisa bermain di halaman belakang. Sebab, jika tidak hujan, sulit sekali melarang mereka untuk tidak bermain di sana. Terutama Arumi. Dia akan tantrum sejadi-jadinya jika dilarang. Tapi harapanku tidak terwujud. Hingga lewat asar, hujan tak kunjung turun. Dan seperti biasa, Arumi dan Naomi segera turun dari rumah dengan gembira. Arumi melonjak-lonjak kegirangan dan berlari ke pohon sirsak sambil menggendong bonekanya. Aku pun menggeser posisi mesin jahit ke arah jendela supaya bisa lebih jelas mengawasi mereka bermain lewat jendela itu. Tak lama kemudian suara juga menyusul ke belakang. Dia lewat depanku tanpa menghiraukan aku sama sekali. Setelah dia di luar, aku langsung memperhatikan gerak-geriknya. Terlihat dia menenteng sapu lidi lalu menyapu daun-daun yang berguguran di sekitaran akar sirsak. Tumben, gumamku. Sekian lama menikah, baru kali ini kulihat dia menyapu di halaman. Namun aku keliru, ternyata dia tidak benar-benar menyapu.
Dari kejauhan aku lihat dia cuma berjalan mengelilingi pohon besar itu sambil menyeret sapu lidi. Sementara Arumi dan Naomi asik bermain masak-masakan. Berulang-ulang dia putari terus pohon seperti orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Aku sungguh tak paham apa yang sedang dilakukan itu. Persis seperti kemarin jam 6, Naomi sudah berlari kembali ke rumah. Anak itu memang seperti punya alarm biologis, taat pada tata sesuai kebiasaan. Entah itu makan, tidur, mandi, atau bermain, dia selalu melakukan pada jam yang kurang lebih sama. Seperti barusan, jam 5:30 dia sudah kembali ke rumah tanpa diperintah. Juga sama seperti kemarin, menjelang azan maghrib, Arumi dan ayahnya kembali terlihat aneh, berdiri mematung menghadap pohon sirsak. Kali ini tidak lagi teriak memanggil mereka, tapi mendekat pelan-pelan ke sana. Setelah mendekat, aku berhenti hanya 2 langkah di belakang mereka. Aku penasaran apa yang mereka lakukan. Apakah mereka saling bicara atau cuma diam? Atau dua-duanya berbicara di pohon itu? Sebagaimana yang sering dilakukan Arumi jika sedang sendirian. Aku berdiri diam menunggu, memperhatikan mereka dengan berdebar. Namun setelah beberapa saat, tak terdengar ada suara sama sekali. Mereka benar-benar berdiri diam saja, mematung sambil terus menatap ke arah pohon sirsak. Akhirnya tanpa bersuara, aku raih tangan Arumi dan membimbingnya kembali ke rumah. Sementara suami masih terpukau di sana. Aku benar-benar tidak tahu apa yang barusan mereka lakukan. Arumi dan Papa ngapain sih? Tanyaku sambil mencoba menuntaskan penasaran. Ah, Mama nih nanya melulu. Udah sering kan? Arumi jawab. Anak itu terus saja berlalu ke kamar mandi. Sesuai rencana yang ku skenariokan siang tadi, selesai sholat isya aku langsung jaga anak tidur di kamar depan. Kami tidur sempit-sempitan di ranjang Arumi. Pintuku masuk, pasak dari dalam. Aku benar-benar ketakutan pada suamiku sendiri. Entah karena tekad yang kuat atau karena kondisiku yang mulai sekarang sehat, aku yang biasanya sulit tidur, kali ini bisa segera tidur. Alarm HP membangunkanku tepat pada pukul 24.00. Aku perhatikan Arumi dan Naomi yang sedang tertidur. Tak terbayangkan rasanya andai benar ayah mereka mau mencelakakan mereka. Aku sebenarnya berusaha untuk tidak yakin suamiku akan seperti itu. Selama ini dia sangat bertanggung jawab pada keluarga. Dia begitu menyayangi anak-anaknya, tapi tindak tanduknya yang aneh itu mau tidak mau membuatku curiga dan harus waspada. Aku menduga kuat semua masalah ini bersumber dari pohon sirsak. Suamiku terkena pengaruh pohon angker itu karena terlalu meremehkan semua cerita. Dia tak percaya. Aku bahkan selalu dia duga halu. Saat ini sedang apa dia? Pikirku. Perlahan aku keluar dan mengendap-endap ke kamar belakang. Pintu kamar itu terbuka sedikit dan terlihat lampu menyala. Semburan cahayanya menyeruak ke ruang tengah yang lampunya dimatikan. Ternyata suamiku tidak ada di sana. Kemana dia? Dan lagi-lagi tengah malam. Aneh. Semenjak aku tertegun di depan pintu kamar, sambil berpikir pandanganku tertuju pada jam dinding. Astaga, jam itu kembali mati pada posisi yang sama saat kejadian diketuk-ketuk angka 12. Perasaanku semakin tidak enak. Segera aku cari dia. Aku periksa seluruh ruangan, mulai dari kamar mandi,
dapur, ruang tengah, ruang tamu, bahkan gudang. Namun, dia tidak ada. Aku coba pintu depan terkunci, beralih ke pintu belakang, sama juga terkunci. Kemana dia? Apa diam-diam dia sudah pergi meninggalkan rumah? Aku periksa kolong tempat tidur. Ternyata koper yang biasa dia bawa tiap kepergian masih ada di sana. Berarti dia belum pergi. Tapi sekarang mana dia? Aku cari pintu kunci depan dan belakang di laci meja rias, namun nihil. Anak kunci tidak berhasil kutemukan, padahal selalu kutaruh di sana. Karena pintu kunci selalu dikunci dengan gerendel saja dari alarm. Anak kunci hanya digunakan untuk mengunci pintu dari luar jika kami semua bepergian. Sekarang pintu depan dan belakang terkunci dan anaknya entah di mana. Berarti saat ini aku dan anak-anakku terkurung di rumah. Apakah dia sengaja mengurung kami lalu akan membakar rumah ini dan membiarkan kami mati terbakar di dalamnya? Pikirannya gila tiba-tiba terlintas di otakku. Dalam ketakutan, aku masih mencoba berpikir logis. Pikiranku langsung tertuju pada halaman belakang. Mungkin dia ada di sana, lalu aku bergegas ke jendela belakang. Aku sibukkan gorden jendela kaca persis pada posisi di mana Arumi sering mengintip ke pohon sirsak. Aku pun mengintip luar, suasana malam yang hening dan lampu penerangan halaman belakang yang redup membuat halaman itu terkesan menakutkan. Hah, benar ternyata dia ada di belakang rumah. Tapi kenapa pintu dia kunci dari luar? Gumamku heran. Dia berdiri tegak menghadap pohon sirsak, memunggungi penglihatanku yang mengintip dari dalam rumah. Tangan kanannya terlihat seperti memegang sebuah tongkat kayu. Entah tongkat apa, tidak terlalu jelas terlihat dari posisi. Sedang apa dia? Kemudian dia maju semakin dekat dan berlutut persis rimbun dedaunan pohon itu. Jantungku berdegup memperhatikan dari balik jendela kaca. Dia seperti sedang melakukan sebuah ritual, entah ritual apa. Kemudian tongkat kayu yang ada di tangan kanan pelan-pelan diangkat, membentuk posisi horizontal di atas kepalanya. Lalu tangan kirinya ikut memegang tongkat itu. Selanjutnya, perlahan tangan kanan yang memegang salah satu ujung tongkat bergerak seperti orang mencabut pedang dari sarungnya. Kemudian tongkat itu terlihat berkilat-kilat. Oh, aku baru sadar. Ternyata tongkat yang dia pegang itu memang sebilah parang yang berada di dalam sarungnya. Sekarang parang itu sudah tercabut sempurna dari sarungnya dan dia acungkan tinggi-tinggi dengan posisi vertikal ke langit. Sarung parang di tangan kiri dia lempar ke tanah, kemudian tangan kiri ikut memegang gagang parang. Melihat parang itu mengacung dan berkilat-kilat, tertimpa bias cahaya bulan, akan segera mengenai benda itu. Itu adalah parang peninggalan ayahnya yang biasa digunakan sekali setahun, yaitu saat Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban. Dia pernah bilang ayahnya juga memperoleh parang itu dari kakeknya. Parang itu cukup panjang dan sangat tajam, lebih mirip sebuah pedang ketimbang golok jagal sebenarnya. Bentuknya seperti pedang samurai pendek, sebagaimana yang sering digunakan untuk harakiri oleh para pasatria Jepang dalam film-film. Sekarang dalam posisi berlutut dengan parang terhunus, perlahan posisi pegangan parang itu berubah. Gagang parang tetap dipegang dengan kedua tangan, namun ujungnya yang mengarah ke ulu hati. Apa yang akan dilakukan suami itu? Mau bunuh diri? Menyadari itu, aku terperanjat.
kemudian berteriak-teriak kalap, "Pa, jangan, jangan." Aku berteriak ke pintu belakang, hendak mengejar keluar. Aku berputar-putar dan tarik gagang pintu sekuat-kuatnya. Namun jelas, pintu tidak bisa terbuka. Itulah sahabat cerita dari Pindah Rumah. Ditunggu part selanjutnya. Oke.